Shalom, Bapak Ibu, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kami dari channel YouTube Bukit Zaitun akan memberikan 10 menit mudah memahami pelajaran Sekolah Sabat. Dan pekan ini kita mempelajari Sekolah Sabat kita dengan judul Kabar Baik tentang Penghakiman. Nah, ayat inti kita masih berhubungan dengan pelajaran Sabat lalu yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat judul pelajaran Sekolah Sabat kita, mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin bercerita tentang penghakiman itu adalah kabar baik, kabar yang mengenakan. Mungkin dalam bayangan kita atau persepsi kita, penghakiman itu sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Karena di dalamnya ada vonis atau ada keputusan-keputusan yang mungkin saja menegangkan kita. Tetapi pelajaran sahabat kita mengatakan, mengapa ini adalah kabar baik? Nah, pelajaran sekolah sahabat kita, lewat penghakiman ini, kita tahu siapa itu Yesus Kristus. Kita tahu karakter Yesus Kristus. Dan lewat penghakiman ini, menunjukkan keadilan yang seadil-adilnya. Menunjukkan belas kasihan Tuhan. Dan menunjukkan kasih Allah yang sangat luar biasa. Di mana nanti akan ditunjukkan dalam pengadilan nanti, menjawab tuduhan-tuduhan setan bahwa Allah itu tidak adil. Setan ini menentang keadilan, setan menentang kejujuran dan kebijaksanaan Tuhan. Tetapi apa yang diklaim setan itu nanti akan kandas karena Tuhan sebagai pembela kita yang sudah mati di kayu salib dan bahkan lewat kematiannya dia lakukan untuk menyelamatkan kita sebagai umat-umat manusia. Nah, kita bersyukur lewat pelajaran sekolah sahabat ini kita dikuatkan, bahkan kita bisa memahami bagaimana situasi pengadilan nanti di akhir zaman. Nah, kita tahu dalam kitab Daniel, di mana kitab Daniel ini mengungkapkan kapan penghakiman itu akan dimulai, dan kitab Wahyu yang kita pelajari sahabat ini mengungkapkan saat penghakiman itu tiba. Nah, yang menarik adalah adanya perbedaan pengadilan nanti. Bapak Ibu, kalau pengadilan di dunia, proses pengadilannya mungkin kita sering khawatir, mungkin kita sering getar-getir, karena bisa saja yang benar justru mendapat hukuman. Dan sebaliknya, yang salah kadang-kadang bisa lolos, atau bahkan menerima kebebasan, atau tidak mendapatkan hukuman yang mungkin nggak setimpal. Kalau kita lihat di media, televisi, proses pengadilan itu, mungkin kita sering melihat keluarga korban yang menangis atau memberontak karena menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Di dunia tidak bisa didapatkan. Tetapi pengadilan di sorga nanti, Tuhan akan bertindak seadil-adilnya. Bila mana nanti setan menuntut kita mati, tetapi Yesus tampil sebagai pembela kita karena kematiannya di kayu salib, melayakkan kita untuk menerima kebebasan. Bahkan di dalam pengadilan nanti, dalam proses pengadilan itu, tidak ada ketakutan, khususnya orang-orang yang dekat dengannya. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan ini sangat berbeda dengan proses yang berada pengadilan di dunia. Tapi, sekali lagi, pengadilan di sorga nanti, ada jaminan keselamatan. Kenapa? Karena Yesus yang akan membela kita, dan dia akan berlaku seadil-adilnya. Nah, yang menarik juga dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Yohanes yang kekasih, penulis kitab Wahyu ini, dia diberikan kesempatan untuk melihat proses pengadilan itu. Bahkan Yohanes diundang untuk melihat surga dan memandang bagaimana pertentangan besar antara yang jahat dan yang benar itu terjadi. Anda bisa baca di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang keempat. Dan Yohanes ditunjukkan, ya, dan bahkan ia melihat sekilas bagaimana Allah Bapa duduk di atas tahta, dan ada 24 tua-tua yang duduk mengenakan jubah yang putih, lalu mengenakan mahkota emas.
Anda bisa baca dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, ayat yang 5 sampai ayat yang ke-12. Dan nanti kita lihat di dalam ayat ini, ada seorang yang akan membuka gulungan kitab. Dan yang membuka gulungan kitab ini adalah orang yang layak. Siapa? Yang membuka gulungan kitab. Dan orang yang layak, yaitu anak domba Allah. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah yang layak memberikan jaminan keselamatan itu. Dan ini disaksikan di seluruh alam semesta. Dan Yohanes melihat bagaimana pengadilan itu dimulai lewat investigasi. Dimulai dari Adam sampai manusia sekarang ini. Dan Tuhan melihat apakah orang-orang ini menerima Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, atau tidak. Mereka menerima kasih karunia Tuhan atau tidak. Bagi mereka yang menerima, mereka akan menerima keselamatan atau kehidupan yang kekal. Tapi mereka yang menolak kasih karunia Tuhan, maka mereka akan menerima penghukuman, yaitu kematian yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keseluruhan pelajaran kita Sekolah Sahabat ini, artinya adalah kita tanpa Injil atau kabar baik itu, maka tidak ada pengharapan dalam penghakiman. Karena manusia akan binasa dalam penghakiman itu. Tetapi karena Injil, tapi karena kabar baik itu, manusia mempunyai pengharapan untuk dapat diselamatkan. Dengan kata lain, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah lewat kasih karunia, Tuhan dapat menyelamatkan kita sebagai manusia. Dan kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan kita. Jadi penghakiman Tuhan yang terakhir akan menentukan siapa orang-orang yang benar-benar tulus mengasihi Dia. Ya. Di mana Tuhan akan menghapus semua kepura-puraan, semua kemunafikan dan kepalsuan. Itu akan dihapuskan. Oleh sebab itu, apa bagian kita? Dalam kitab Roma 14 ayat 12 firman Tuhan katakan, setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Bahkan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 firman Tuhan katakan, Tuhan akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku semua perkara, baik itu yang tersembunyi, entah itu baik atau entah itu jahat. Tetapi inilah yang luar biasa, kabaran kita, Sekolah Sahabat kita, bahwa penghakiman Tuhan itu sekali lagi justru mengungkapkan kebaikan dan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia adil, Ia penyayang, dan bahkan Ia akan berlaku seadil-adilnya. Jadi syaratnya adalah ketika kita meminta pengampunan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Salah satu cara untuk kita dapat nanti bersama-sama menerima kasih karunia Tuhan adalah syaratnya meminta pengampunan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh, khususnya Daud. Kita lihat dalam Mazmur 51 ayat 5-6. Daud sadar akan kesalahannya. Daud sadar akan dosanya yang sangat besar. Bahkan dia bergumul akan dosa-dosanya. Ayat 6, Mazmur pasal 51 ayat 6. Alkitab mencatat, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata ini dia, engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Daud sadar akan dosanya. Dia meminta pengampunan akan Tuhan. Dan ia sadar bahwa Tuhan akan menghakimi dia. Dan ia tahu bahwa Tuhan akan berlaku seadil-adilnya. Dan Daud tahu bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya ketika ia datang kepada Tuhan. Demikian juga ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita bergumul dengan dosa-dosa kita, meminta pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menerima kita dan mengakui kita di hadapan Bapa. Demikianlah 10 menit memahami pelajaran Sekolah Sahabat. Jika dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Maka kita dari tim YouTube channel Bukit Zaitun akan menjawabnya. Kiranya pelajaran Sekolah Sahabat ini akan menolong kita untuk memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.